Perkenalkan, nama lengkap Adalbertus Rinalus II, jurusan Sosiologi. Semester 7, kelas A reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ketujuh tentang problema sosial. Program mata kuliah, kajian seminar masalah-masalah sosial. Secara teori masalah sosial. Masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu perbaikan. Menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria universal karena normalitas. Sosiolog umumnya beranggapan bahwa timbul masalah sosial dari orang jahat yang tidak menyesuaikan diri dengan orang yang tidak normal karena gangguan mental, kurangnya pendidikan, atau sosialisasi yang tidak tuntas. Ahli patologi sosial ini menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat yang dimiliki secara universal, memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial masalah yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat Amerika Serikat menentukan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial, tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Dalam variasi pendekatan absolut, sosiolog pada 1920-an dan 1930-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang masalah. Masyarakat menjalani perubahan cepat dari proses migrasi, urbanisasi, dan industrisasi dianggap memiliki disorganisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat, misalnya ditemukan yang mengalami tingkat kejahatan, kehancuran keluarga, dan mental yang tidak proporsional gangguan. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat. Yang modern, studi tentang penyimpangan dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiolog melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya dan hambatan untuk mendapatkannya yang dihadapi beberapa kelompok orang. Yang relatif baru, berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelabelan orang-orang yang dipandang tidak normal. Reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci dalam menentukan apa masalah sosial itu dan siapa yang menyimpang. Baru-baru ini, beberapa sosiolog mencoba mengingatkan orang lain tentang masalah ini, sifat dari masalah sosial itu sendiri. Ortiz menekankan sifat subjektif dari masalah sosial. Mereka mengatakan itu didefinisikan sebagai masalah sosial yang berbeda menurut penonton dan waktu. Polusi, untuk misalnya, tidak selalu dianggap sebagai masalah sosial. Perspektif ini juga meneliti bagaimana fenomena tertentu dapat didefinisikan sebagai masalah sosial, yang masalahnya berfokus pada bagaimana sekelompok orang secara aktif mempengaruhi definisi tersebut. Uraian singkat ini mengungkapkan beberapa masalah yang harus ditangani dalam melihat mempelajari masalah sosial. Pertama, sosiolog mengalami kesulitan untuk menyetujui suatu definisi kuat dari masalah sosial. Yang kedua, masih ada perdebatan tentang unit analisis. Apakah fokus penyelidikan individu atau sistem sosial? Berhubungan dengan yang terakhir adalah masalah angka. Berapa banyak orang yang harus terpengaruh sebelumnya? Apakah ini adalah masalah sosial? Dalam hal ini, Wright Mills pada tahun 1962 membuat file perbedaan penting. Jika situasi seperti pengangguran merupakan masalah bagi sebuah individu atau individu yang terpencar-pencar, itu adalah masalah pribadi. Tapi jika tidak cara kerja tersebar luas, mempengaruhi banyak
orang di suatu wilayah atau wilayah masyarakat itu adalah masalah publik atau masalah sosial. Bab 1, pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Menuju definisi masalah sosial, ada realitas objektif dari masalah sosial. Ada kondisi dalam masyarakat yang menyebabkan penderitaan materi atau psikis mencari segmen tertentu dari populasi. Ada fenomena sosiokultural yang mencegah sejumlah besar peserta sosial berkembang dan menggunakan potensi penuh mereka. Ada perbedaan antara apa sebuah negara seperti yang seharusnya diperjuangkan oleh Amerika Serikat dan kondisi aktual di mana banyak rakyatnya ditinggal dan orang-orang mengotori sarang mereka sendiri melalui polusi dan penggunaan sembarangan sumber daya alam. Pendekatan normatif ini mengasumsikan bahwa beberapa jenis tindakan cenderung dianggap merusak dan konteks apapun. Karena itu salah satu tujuan buku ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsi, dan menjelaskan situasi yang ada masalah sosial objektif. Namun ada beberapa bahaya dalam mendefinisikan masalah sosial secara objektif. Yang paling jelas adalah subjektivitas selalu ada untuk mendefinisikan fenomena bukan karena masalah menyiratkan bahwa itu kurang dari beberapa standar. Orang dari berbeda strata sosial dan lokasi sosial lainnya seperti wilayah, pekerjaan, ras, dan usia, berbagai jenis problem sosial. Buku ini membahas dua jenis utama masalah sosial. Yang pertama, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, kondisi yang ditimbulkan oleh masyarakat yang menyebabkan penderitaan psikis dan materi untuk setiap segmen penduduk. Pelanggaran norma. Para sosiolog berminat pada ketidaksesuaian antara standar sosial dan realitas karena beberapa alasan. Pertama, pendekatan tradisional ini mengarah pada perhatian kepada kegagalan masyarakat. Misalnya para penjahat yang sakit mental, yang putus sekolah, dan yang miskin. Para sosiolog memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses yang melaluinya. Individual mengalami tekanan yang berbeda-beda untuk terlibat dalam bentuk-bentuk perilaku menyimpang tertentu karena lokasi mereka dalam struktur sosial, seperti kelas sosial, pendudukan, usia, ras, dan peran. Dan dalam ruang. Sebuah asumsi yang membimbing penyelidikan di sini bagaimanapun adalah bahwa pelanggaran norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, kebanyakan penyimpangan adalah korban dan hendaknya tidak sepenuhnya dipersalahkan oleh masyarakat atas penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem mereka hidup harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi yang mempengaruhi penyimpangan, seperti hambatan menuju keberhasilan yang dihadapi oleh anggota kelompok minoritas, membantu menjelaskan mengapa beberapa kategori orang berperan serta secara tidak proporsional dalam perilaku yang menyimpang. Alasan lain untuk fokus tradisional pada pelanggaran norma adalah bahwa budaya didefinisikan dan sosial berlabel. Sosiolog sangat berminat pada proses sosial dan budaya yang mencap beberapa tindakan dan orang sebagai yang menyimpang dan yang lainnya sebagai hal yang normal. Karena menurut definisi beberapa masalah sosial adalah apapun yang umum diputuskan masalah sosial bersifat relatif. Perilaku tentunya penyimpangan itu berlabel sebagai masalah sosial. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang menurut beberapa kriteria lain merupakan masalah sosial tidak. Misalnya orang-orang yang mencari kesejahteraan pada umumnya dianggap sebagai problem sosial, tetapi para slumlords tidak. Orang yang mendengar Allah berbicara kepada mereka dianggap mereka menderita skizofrenia, tetapi orang yang berbicara dengan Allah dianggap waras sepenuhnya. Pembunuhan adalah masalah sosial, tetapi membunuh musuh selama masa perang dihargai dengan medali. Seorang pelacur dihukum, tapi klien tidak asing memasuki negara secara ilegal merupakan masalah sosial dan dihukum, tapi kita majikan tidak. Pemahaman yang penting di sini adalah bahwa penyimpangan bukanlah sifat bawaan dalam bentuk perilaku tertentu. Itu adalah sebuah properti yang dianugerahkan ke atas bentuk-bentuk ini
oleh khalayak yang secara langsung atau tidak langsung menyaksikannya. Dengan demikian, pengaturan masyarakat dapat terorganisasikan dengan cara yang tidak responsif terhadap banyak kebutuhan manusia sebagai tolak ukur. Jadi mari kita berasumsi dengan Abraham Maslow bahwa seluruh umat manusia memiliki satu set kebutuhan dasar yang sama, kebutuhan dasar-dasar yang untuk tempat bernaung dan pangan, keamanan, dukungan kelompok, rasa hormat, dan aktualisasikan diri. Masalah sosial dalam sudut pandang global. Yayasan Kesejahteraan Masyarakat menyatakan campuran kapitalisme dan sosialisme negara-negara di Eropa Barat, Skandinavia, dan Kanada memiliki kebijakan kesejahteraan yang murah hati bagi warga negara mereka. Tentunya jauh lebih murah hati daripada yang tersedia di Amerika Serikat. Bangsa-bangsa ini adalah kapitalis, mengizinkan properti pribadi dan usaha pribadi untuk dalam tingkat yang jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Bangsa-bangsa ini memiliki perusahaan milik umum dan beberapa negara nasionalisasi industri, biasanya transportasi, sumber daya mineral, dan utilitas yang paling penting. Bangsa-bangsa ini menyediakan banyak pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan warga mereka yang jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Masalah khusus dan kebijakan sosial. Perbedaan politik, sosial, ekonomi pada masyarakat tidak muncul begitu saja dari peristiwa acak dan pilihan tanpa tujuan yang kuat dalam kebijakan kerajinan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks peristiwa sejarah, kendala anggaran, dan berbicara tentang kesetaraan, Claude Fisher dan rekan-rekannya dari Fakultas Sosiologi di University of California, Berkeley, mengatakan jawaban atas pertanyaan mengapa masyarakat bervariasi dalam struktur imbalan mereka lebih politis. Dalam ukuran yang signifikan, masyarakat memilih tinggi dan luasnya tangga mereka. Dengan melonggarkan kembali pasar-pasar, menyediakan layanan kepada semua warga atau menjatah mereka menurut pendapatan, dengan mensubsidi beberapa kelompok lebih banyak daripada yang lain. Masyarakat melalui politik membangun tangga mereka. Untuk memastikan kendala historis dan eksternal menyangkal, kebebasan penuh tindakan, tapi kebebasan substansial masuk demokrasi ini berarti bahwa ketimpangan yang dimiliki orang Amerika adalah dalam ukuran yang signifikan hasil historis dari pilihan kebijakan Amerika, atau setidaknya wakil Amerika. Kebijakan sosial adalah tentang desain, tentang menetapkan tujuan dan menentukan sarana untuk mencapai. Apakah kita ingin melakukan equality dan melindungi lebih. Solusi untuk masalah sosial. Pelajaran dari kebijakan seseorang pengangguran hingga pergeseran sosial dari manufaktur ke ekonomi layanan atau pengetahuan, dari seorang ibu tunggal dengan anak yang sakit hingga biaya perawatan kesehatan yang tinggi untuk yang tidak diasuransikan, dan dari keluarga tunawisma menjadi kekurangan perumahan yang terjangkau. Untuk memastikan kendala historis dan eksternal menyangkal kebebasan penuh tindakan, tapi kebebasan substansial tindakan tetap masuk demokrasi. Ini berarti bahwa ketimpangan yang dimiliki orang Amerika adalah dalam ukuran yang signifikan hasil historis dari pilihan kebijakan Amerika, atau setidaknya wakil Amerika. Di Amerika Serikat hasilnya adalah masyarakat yang jelas tidak seimbang menurut standar demokrasi makmur, dan bahkan oleh standar sejarah Amerika baru-baru ini luar biasa diperpanjang dan sempit dan menjadi begitu luas. Sekian dan terima kasih.